Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung yang membandingkan kinerja antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan Presiden RI Joko Widodo. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Pedas, Rocky Gerung nilai sebutan Presiden kapal karam cocok untuk Jokowi ketimbang SBY. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com. Pengamat politik Rocky Gerung membandingkan kinerja antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono SBY dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ia menilai jika pemerintahan Jokowi lebih buruk ketimbang SBY. Rocky Gerung bahkan belak-belakan menyebut kapal dalam tanda kutip yang dinakodai oleh Jokowi telah karam. Pernyataan ini dilontarkan oleh Rocky saat berbincang dengan Hersu Benu Arep di kanal YouTube-nya. Orang menganggap Pak Jokowi jadi kapten kapal. Iya, kapalnya sedang tenggelam gitu, kata Rocky seperti dikutip suara.com melalui tayangan kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Minggu. Rocky Gerung juga menyinggung soal SBY yang dulu pernah disebut sebagai presiden kapal karam. Menurutnya istilah kapal karam lebih pas disematkan untuk Jokowi. Jadi memang orang harus merumuskan bahwa istilah kapal karam justru lebih tepat kepada Pak Jokowi daripada Pak SBY, ujar Rocky. Karena Pak SBY tidak lagi akan menahkodai karena mau berlabuh. Jadi SBY merasa mau berlabuh bukan karam, sambungnya. Pada kesempatan ini Rocky Gerung lantas mengungkapkan bahwa pemerintahan SBY lebih baik jika dibandingkan dengan Megawati Soekarnoputri. Bukan itu saja, secara terang-terangan ia menilai jika SBY juga lebih bagus daripada Jokowi. Hal ini salah satunya dilihat dari segi industri ekstraktif yang ada di Indonesia. Karena periode SBY lebih baik dari periode sebelumnya, dari periode Ibu Mega dalam segala pencapaiannya itu. Nah, sekarang Pak Jokowi lebih buruk dari SBY, terang Rocky. Misalnya statistik tentang berapa banyak industri ekstraktif yang balik ke negara. Ya, zaman SBY 28% masih balik ke negara itu. Zaman Pak Harto 33%, zaman Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi memang karam pungkasnya. Ya, sobat sekalian, itu ya penilaian dari Rocky Gerung Rocky No Party terkait perbandingan kinerja Presiden ke-6 RI SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan memang sudah bisa dilihat satu sisi kita sering di pemberitaan akhir-akhir ini tentang tingkat kepuasan pemerintahan Presiden Jokowi Ma'ruf yang naik menjadi 70-an ya. Nah, kalau kita menilai apakah nilai 70 itu baik. Nah, sedangkan kalau kita melihat angka 70 itu ya bisa dikatakan cukup ya. Jadi pemerintahan yang harusnya bisa memberikan perbaikan setelah memerintah hampir 2 periode dan ini menjelang sisa 2 masa periode Presiden Jokowi harusnya bisa beranjak dari nilai yang sebelumnya turun ya, dan itu memang banyak faktor terkait juga faktor pandemi dan banyak hal yang harusnya bisa diperbaiki dan menjadi lebih baik dibandingkan ya pemerintahan presiden sebelumnya, yaitu Presiden SBY. Nah, hal-hal yang paling mencolok terutama masalah ekonomi. Nah, kita ketahui sudah menjadi rahasia umum utang kita ya, utang pada pemerintahan Presiden Jokowi itu terlihat jor-joran ya dan terkesan ugal-ugalan. Itu juga yang disampaikan oleh pegawai ekonomi yaitu Rizal Ramli yang seperti ya gali lubang tutup jurang. Kalau kita melihat membandingkan utang yang ditinggalkan oleh Presiden RI ke-6 yaitu SBY, maksimal utang itu 2.600. Nah, seakan harusnya ada perbaikan, misalnya ada penurunan utang dengan memanfaatkan Menteri Keuangan itu agar lebih kreatif, bukan malah
menjadikan utang itu seperti candu bius yang terus-menerus bisa diambil, yang harusnya bisa sadar bahwasanya utang nantinya itu yang bayar siapa kalau bukan rakyat. Nah, kalau utang itu dibayar atau dilunasi oleh pejabat yang bersangkutan ya fine, tetapi yang menjadi tekanan adalah semuanya pasti akan dibayar oleh APBN, dan tidak mungkin melakukan langkah yang lain melainkan menaikkan pajak. Nah, ini kan persoalan. Jadi dari utang yang 2.600 diharapkan ada perbaikan, dan kalau kita melihat statement ataupun janji kampanye awal-awal presiden pemerintahan Jokowi malah mengurangi utang kan, atau ya utang itu kita harapkan tidak jor-joran. Yang kita dapatkan justru utang sekarang malah ugal-ugalan, yaitu 7.500, dan diprediksi oleh pengamat utang itu bisa nyampe pada akhir pemerintahan Presiden Jokowi sampai 10.000 triliun, dan itu bisa lebih ya. Pun juga belum lagi utang dari BUMN yang nilainya sama 7.000-an triliun. Jadi samalah 14.000. Siapa yang bisa membayar? Dan anehnya dari tahun ke tahun alasan tentang persoalan ekonomi yaitu utang selalu dibalas atau dibandingkan dengan negara lain yang ya itu tidak apple to apple, misalnya dibandingkan dengan Jepang dan lain sebagainya, yang coba untuk mencari teman, mencari legitimasi bahwasanya utang itu boleh-boleh saja, boleh dilakukan. Nah, saat ini ya pemberitaan yang ada malah utang itu terkesan terus lagi digenjot. Artinya apa? Artinya APBN kita akan tahun depan ya, termasuk tahun ini, akan berdarah-darah dalam rangka untuk menuntaskan ataupun membayar utang. Nah, utang kalau kita tidak hati-hati tentu saja dalam hal rumah tangga yang lebih kecil, yaitu rumah tangga dalam sebuah keluarga, itu bisa menghancurkan ekonomi, bahkan membuat negara itu menjadi bangkrut. Nah, kita ketahui saat ini ada keuntungan tersendiri bagi Indonesia yang mempunyai sumber daya alam yang tidak diperoleh atau didapatkan oleh negara-negara lain yang sudah bangkrut karena utang, yaitu Sri Lanka yang sudah bangkrut dan memang tidak mempunyai raw material, sumber daya alam yang bisa diandalkan. Tetapi ingat ya, bahwasanya utang ataupun sumber daya alam itu mayoritas sudah dikuasai asing, apalagi batu bara. Jadi kita itu pada tahun ini sudah mendapatkan windfall profit yang sangat luar biasa, tetapi di akhir tahun kemarin justru terus menerus mengeluh bahwasanya subsidi ya itu membebani APBN. APBN berdarah-darah menghadapi subsidi rakyat, padahal kalau kita melihat yang porsi terbesar dari APBN adalah tentu saja membayar utang. Utang itu ya hampir sepertiga dari APBN. Jadi utangnya 400, bunganya juga 400 ya. Jadi double ya. Sedangkan kalau kita melihat subsidi, nilainya di bawah itu. Jadi harus ada ya konsistensi dalam hal ini Presiden pemerintahan Jokowi agar meninggalkan legacy yang baik ya, dan juga apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, jangan sampai presiden ini ya menjadi presiden kapal yang karam. Bukan hanya yang disampaikan oleh contoh dari Rocky Gerung tentang industri ekstraktif yang balik ke negara itu sedikit, tetapi juga masalah ekonomi yang lain juga menjadi ancaman, yaitu konsistensi untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat ini serahkan jauh panggang dari api. Selain utang selain utang yang numpuk, juga pembangunan infrastruktur itu yang sedari awal ya saat ini yang kadang-kadang menjadi yang terbesar, yaitu IKN,
awalnya tidak dibiayai oleh APBN, tetapi justru dengan larinya banyak investor dan tidak ada kepastian tentang pembangunan IKN bahkan untuk pemerintah selanjutnya, maka mau tidak mau IKN juga harus dibiayai oleh APBN. Jadi ibarat jatuh tertimpa tangga pula. Nah, tidak hanya itu ya, utang yang memang sangat jor-joran ya dari pemerintahan SBY yang masih bisa ditolerir, tetapi yang harus bisa menjadi perbaikan di Presiden Jokowi malah tidak terjadi. Nah, kemudian bagaimana nilai demokrasi? Demokrasi nilainya turun, ya, demokrasi turun, dan itu ditandai bagaimana kebebasan untuk berpendapat itu juga dibatasi, bahkan lebih parah lagi dikriminalisasi. Suka atau tidak suka, ya, kita sudah mendapatkan contoh nyata. Dalam hal mengkritik pemerintah itu terkesan menjadi hal yang mahal. Orang yang mengkritik pemerintah, ya, yang terjadi pada pemerintahan Presiden Jokowi sangat jauh dari kinerja ataupun sikap pemerintahnya ya pada pemerintahan SBY yang lebih renggang, lebih bebas dalam menyampaikan pendapat dan kritik dibandingkan Presiden Jokowi. Dan ini lebih parah lagi dengan adanya kriminalisasi yang sudah mendera para aktivis ya, kemudian ulama ya, dengan 3 pasal yang terus-menerus menjadi trisula bagi yang terus-menerus mengkritik ya, kemudian juga melakukan posisinya sebagai oposisi, yaitu pasal 14-15 Undang-Undang Nomor 1 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu tentang pasal berita bohong yang menimbulkan keonaran, kemudian ujaran kebencian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 28 ayat 2 yang terus-menerus dipakai ya, ujaran kebencian yang bermotif sara. Yang terbaru tentu saja kita ketahui sebelumnya ada kasus Sangganan Nainggolan ya, Jumhur Hidayat, Bang Edi Mulyadi, dan terakhir adalah kasus ijazah palsu yang diajukan yang mentersangkakan yaitu Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Ini parah ya. Hanya satu hal untuk memberikan menginginkan klarifikasi, justru dibalas ya dengan kriminalisasi. Kita ketahui apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Bambang Tri hanya satu upaya anak bangsa untuk meminta klarifikasi tentang ijazah palsu presidennya sendiri. Hingga saat ini kita ketahui peradilannya masih berlangsung, dan seperti kita sudah prediksi ini tidak akan selesai karena presidennya tidak pernah hadir untuk memberikan kesaksian ataupun jaksanya tidak bisa memberikan bukti tentang ijazah Presiden Jokowi yang sekarang sedang dipertanyakan. Jadi ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran itu terus dipertanyakan. Keonaran yang mana? Berita bohong yang mana? Sedangkan berita benarnya tidak pernah dihadirkan. Berita benarnya tentang ijazah Presiden Jokowi menurut keterangan para saksi yang disampaikan hanya asumsi semata. Padahal pada dalam persidangan asumsi itu tidak bisa diterima. Haruslah ada bukti yang sifatnya rigid untuk menyelesaikan kasus ijazah palsu. Pun juga ya, tentu saja kembali lagi tentang perbandingan antara SBY dan Jokowi yang juga dinilai oleh Rocky Gerung tentang industri ekstraktif. Dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Dari zaman SBY 28%, balik ke negara. Zaman Pak Harto 33%, Pak Jokowi tinggal 8%. Jadi wajar dengan berbagai penilaian ekonomi, kemudian kebebasan berbicara, ya, belum yang lain, hukum yang carut marut dan lebih tajam ke atas, turun tumpul ke bawah, dan ditambah lagi oleh Rocky Gerung industri ekstraktif yang balik ke negara pada saat pemerintah Presiden Jokowi
justru lebih turun lagi. Ya, kita tunggu saja ya apakah ini menjadi pelajaran bagi Presiden Jokowi agar lebih baik di sisa masa pemerintahannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.